这回事，打到山上又不战术。 Lantas mereka berdua pura-pura menjadi pengemis untuk memancing pasukan kota Nanling supaya menangkap mereka. Hal itu pun berhasil dilakukan. Mereka berdua lantas ditangkap dan dimasukkan ke dalam kuil tidak terpakai, tempat para pengemis ditahan saat ini. 饿了3天了。饿了是吧？跟我来。你个臭叫花子，真是异想天开。 Jiang Qi berusaha bertanya siapa mereka dan alasan kenapa mereka mengurungnya saat ini. Karena banyak bertanya, pasukan di sana hampir memukulinya. Wei Zhao dengan cepat melindungi. 对不起，不好意思，饶了我们吧。好好看着他们。是。 Wei Zhao 害怕了。既然我们已经谈制了叙事，带你离开这儿吧。 Setelah itu, ia mengajak Jiang Qi untuk pergi dari sana. Namun Jiang Qi menolak. Ia ingin membantu salah satu pengemis yang saat ini sedang sakit. Ia merasa kasihan dan tidak tega untuk meninggalkannya. Wei Zhao awalnya sempat memaksa, sangat berbahaya apabila ia tinggal sendirian. Jiang Qi berusaha meyakinkan dan percaya apabila terjadi sesuatu hal kepadanya, Wei Zhao pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Mendengarkan hal tersebut, Wei Zhao berjanji akan kembali lagi, memanggil pasukannya untuk menjemputnya. Ia juga memberikan pelakat komandan pasukan cahaya miliknya kepada Jiang Qi untuk berjaga diri. 随机应变。 Sementara itu, Pei Yan secara diam-diam memeriksa lumbung padi, gudang tempat penyimpanan beras. Setelah diperiksa, beras di sana memiliki kualitas yang sangat baik, berbeda seperti apa yang dijual oleh para pedagang di kota Nanling saat ini. Salah satu anak buah dari Tuan PC melihat aksi mereka dan segera pergi untuk melaporkan masalah tersebut. Tuan PC atau Paman Pei Yan ini akhirnya mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Pei Yan. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan kepada Tuan He agar mengutus pasukan dalam menghabisi seluruh pengemis yang berada di kuil tua. Jangan ada satupun yang tersisa agar bisa menghilangkan jejak. 带人速去城西破，一个不留。是。 Sedangkan Pei Yan mendapatkan informasi, pasukan cahaya milik Wei Zhao pergi ke kuil tua. Menyadari Wei Zhao pasti menemukan sesuatu hal. Terlihat seluruh pengemis satu persatu telah dihabisi tanpa tersisa. 不能让裴炎发现这些饥民，杀！ Jiang Qi membawa salah satu pengemis yang sedang sakit, bersembunyi di bawah kolong meja. Takut keberadaan pengemis itu akan ketahuan, ia pun memilih untuk keluar sambil menunjukkan pelakat komandan cahaya. Alhasil mereka pun ketakutan dan tidak berani untuk membunuhnya. Namun sayang, Jiang Qi akhirnya diculik dan dibawa oleh mereka untuk diamankan. Tak lama kemudian, Wei Zhao datang ke sana. Namun sayang ia terlambat, para pengemis sudah tewas terbunuh. Bahkan Jiang Qi sudah menghilang. Sesaat ia melihat bubuk yang digunakan oleh Jiang Qi untuk melakukan perlawanan. Dan itu adalah suatu jejak yang ditinggalkan oleh Jiang Qi supaya ia mengetahui keberadaannya saat ini. Setelah itu, Pei Yan datang ke sana dan bertanya apa yang telah terjadi. Wei Zhao lantas menceritakannya, sehingga membuat Pei Yan menjadi marah karena melibatkan Jiang Qi. Wei Zhao bersumpah Jiang Qi akan tetap selamat. Apabila terjadi sesuatu hal kepadanya, ia siap dihukum mati. 暗夜幽冷，就很难清洗，用白醋浸会变色些。备醋。是。 Sementara itu, Jiang Qi dibawa ke suatu tempat dan akan dihabisi oleh mereka. Jiang Qi secara perlahan memutuskan tali yang mengikat tangannya menggunakan pecahan piring, sehingga ia berhasil melepaskan diri dan kabur dari kejaran mereka. Namun sayang usahanya gagal dan ia berhasil ditangkap kembali.
Untung saja Wei Zhao datang tepat waktu. Jiang Qi lalu dilempar dan jatuh ke dalam sumur. Dengan cepat Wei Zhao melompat untuk menyelamatkannya. Seluruh pasukan di sana berhasil ditangkap dan akan diadili. Jiang Qi lalu mengambil kembali pelakat komandan pasukan cahaya dari salah satu pasukan di sana. Sambil membersihkannya, lalu kemudian ia kembalikan lagi kepada Wei Zhao. Singkat cerita, seluruh pejabat kota Nanling dipaksa oleh Wei Zhao untuk menghitung seluruh penjualan beras di kota Nanling. Setelah dihitung, hasilnya segera diserahkan kepadanya. Tak lama kemudian, Luqman datang ke sana membawa buku catatan, uang yang digunakan untuk memproduksi senjata pedang militer. Setelah diperiksa oleh Wei Zhao, diketahui penjualan beras di kota Nanling mengalami kerugian yang sangat besar. Padahal hasil panen padi sangat berlimpah untuk tahun ini. Yang jadi anehnya, biaya pembuatan senjata pedang militer justru meningkat dari yang sebelumnya. Hal itu menjadi tanda tanya dari mana Tuan He mendapatkan pedagang beras sedang merugi. Dan pastinya tidak akan mungkin bisa membayar pajak kepada Tuan He. Karena hal tersebut, Tuan He mulai kebingungan untuk menjawab dan ia pun mengaku ini semua diurus oleh Pei Si, pamannya Pei Yan. Sedangkan Tuan He hanya menjalankan perintah saja. Kemudian, Wei Zhao memanggil Luqman untuk membawa salah satu pengemis yang berhasil selamat dari pembantaian kemarin. Wanita itu pun bersaksi dirinya beserta seluruh pengemis ditangkap oleh pasukan milik Tuan He dan disandera ke dalam kuil tua. Mereka disiksa dan tidak para pengemis itu adalah buronan atau penjahat yang sudah meresahkan seluruh warga di kota Nanling. Itulah alasannya menangkap mereka semua agar tidak mengganggu warga lagi. Luqman lalu datang kembali dan membawa salah satu pasukan yang sebelumnya menangkap pengemis. Dan pria di sana pun mengaku Tuan He yang memberikan perintah kepadanya. Lawan kekuatan keluarga besar Pei. Memang benar keluarga Pei miliknya ikut terlibat, ia akan memberikan hukuman dan tidak mentoleransi tindakan keluarganya. Singkat cerita, di malam hari, Jiang Qi membawakan salep untuk mengobati luka di tubuh Wei Zhao. Tidak hanya itu, ia juga menawarkan diri untuk membantunya mengolesi salep tersebut. Wei Zhao lantas mengiyakan perkataannya. Di saat Jiang Qi membuka bajunya, terlihat jelas terdapat bekas luka yang begitu sangat banyak. Wei Zhao terlelap dan akhirnya tertidur. Setelah melakukan itu, Jiang Qi melihat wajah Wei Zhao dari jarak dekat dan menyadari ia memiliki wajah yang sangat tampan. Namun sayang, ia adalah pembunuh berdarah dingin yang tidak segan-segan untuk menghabisi lawannya tanpa rasa ampun. Keesokan harinya, Wei Zhao berhasil mendapatkan buku catatan dari hasil penjualan 8 toko beras. Yang diketahui, 8 toko beras ini dikuasai oleh paman-paman Pei Yan. Dan dinyatakan keluarga Pei di kota Nanling sudah melakukan korupsi. Pembukuan itu pun diserahkan oleh Wei Zhao kepada Pei Yan. Saat ini, Pei Yan sudah tidak bisa berkutik lagi karena terdapat bukti kejahatan keluarga besar Pei di kota Nanling. Wei Zhao meminta ia untuk tidak melindungi keluarganya tersebut. Pei Yan tentu saja tidak akan melindungi kejahatan keluarganya dan berterima kasih kepada Wei Zhao karena sudah membantunya dalam penyelidikan kali ini. Lalu kemudian paman Pei Si hendak ditangkap. Pei Si tentu saja sangat marah dan hendak memukulnya, namun segera dihentikan oleh Pei Yan. Pamannya di sana tidak menyangka Pei Yan akan menghancurkan keluarga besar Pei di kota Nanling. Tetap saja Pei Si ditangkap karena sudah terbukti melakukan korupsi. Dari arah atas, Wei Zhao melihat itu dan merasa curiga. Ini semua sudah diatur oleh keluarga Pei. Kedatangan mereka adalah menyelidiki masalah pembuatan senjata pedang militer. Namun mereka justru dihadapkan dengan masalah korupsi dan penggelapan uang penjualan beras di kota tersebut. Ia yakin seseorang sudah mengatur ini semua untuk mengalihkan masalah pembuatan senjata militer.
Sementara itu, anak dari Tuan He yang bernama Lin setiap hari hanya bersantai dan bermain dengan beberapa wanita penghibur. Lalu ia mendapatkan informasi ayahnya ditindas oleh para pejabat dari kerajaan Daliang yang datang ke kota Nanling saat ini. Mendengarkan itu, ia pun berniat membalaskan dendam karena sudah berani menindas ayahnya. Ia pun membawa pasukannya untuk menangkap Jiang Qi bersama Ayan dan hendak memberikannya pelajaran karena sudah berani mengganggu kinerja ayahnya. Tentu saja Jiang Qi berusaha untuk melawan. Hingga tak lama kemudian, Wei Zhao datang menghabisi mereka semua, bahkan menusuk tangan Lin hingga terluka parah. Setelah itu, Jiang Qi menyuruh Ayan untuk pulang. Kemudian ia mengucapkan terima kasih karena berulang kali Wei Zhao menyelamatkannya. Wei Zhao lantas tersenyum dan meminta ia untuk menjadi pelayan pribadinya saja. Namun sayang hal itu ditolak karena ia tidak ingin menjadi pelayan siapa-siapa. Setelah itu mereka berdua membuat makanan untuk para pengemis yang berhasil selamat. Apa yang dilakukan Jiang Qi saat ini karena merasa kasihan melihat mereka. Jiang Qi juga tidak lupa memberikan bubur kepada Wei Zhao karena tahu ia sangat menyukainya. Sambil berkata apabila ia memiliki kekuatan, ia sangat ingin balas dendam kepada kota Nanling. Wei Zhao lalu mengajak ia untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan kota Nanling kepada pengemis saat ini. Ternyata mereka pergi ke gudang milik keluarga Pei, tempat penyimpanan beras. Pasukan yang berjaga lantas menyerang karena mereka masuk secara paksa. Wei Zhao lantas menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Setelah berhasil mengalahkan pasukan itu seorang diri, Jiang Qi berkata, pemuda yang mereka hadapi saat ini adalah komandan pasukan cahaya. Bahkan Raja Neraka sekalipun takut melihatnya. Ia pun meminta pasukan itu memberikan beberapa karung beras. Awalnya mereka tidak mau memberikan, takut keluarga Pei akan marah. Wei Zhao menjawab, ia sendiri yang akan menghadapi keluarga Pei apabila mereka keberatan. Alhasil pasukan itu pun mau tidak mau menuruti perintahnya. Di malam hari, terlihat Jiang Qi sangat begitu puas atas apa yang telah dilakukannya saat ini. Sebagai ucapan terima kasih, ia membeli sebuah permen untuk diberikan kepada Wei Zhao karena tahu ia sangat suka makanan manis. Mulai dari sinilah hubungan mereka berdua semakin lama semakin dekat satu sama lain, sehingga membuat Jiang Qi sudah tidak takut lagi kepadanya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ayan tiba-tiba menangis dan ia ingin meminta bantuan kepada Jiang Qi dalam mempertemukan ia dengan Peiyan. Ia ingin melaporkan suatu masalah dan ingin menegakkan keadilan untuk kematian suaminya. Sementara itu, Wei Zhao mendapatkan informasi dari Lukman, Ayan memiliki suami yang telah meninggal. Namun dikabarkan kematian suaminya itu dikarenakan kecelakaan kerja saat membuat senjata pedang militer. Mendengarkan itu, Wei Zhao menyadari terdapat sebuah kejanggalan dan meminta Lukman untuk terus menyelidikinya. Sementara itu, Ayan bercerita 2 bulan yang lalu suaminya bekerja sebagai pembuat senjata pedang militer di bawah naungan Tuan He, Bupati Kota Nanling. Di suatu ketika, suaminya tak sengaja menemukan besi, bahan dasar pembuatan pedang yang memiliki kualitas yang sangat jelek. Ayan berkata suaminya itu berusaha memberitahukan masalah tersebut kepada Tuan He. Namun siapa sangka suaminya justru dibunuh dan dikabarkan suaminya meninggal dunia akibat menjadi korban kecelakaan kerja. Karena ia hanyalah rakyat biasa, ia tidak berani untuk meminta keadilan atas suaminya. Maka dari itu ia memohon kepada Jiang Qi untuk mempertemukannya kepada Peiyan agar ia bisa meminta keadilan. Jiang Qi lalu membawanya bertemu dengan Peiyan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ayan juga memberikan bukti yang merupakan kalung miliknya yang dibuat oleh suaminya menggunakan besi kualitas terbaik, bahan yang digunakan untuk membuat pedang. Peiyan berjanji akan menyelidikinya lebih lanjut dan memberikan keadilan atas kematian suaminya tersebut.
Namun satu hal yang dipinta oleh Pei Yan, mereka harus bisa merahasiakan ini semua dari siapapun. 多谢侯爷，谢谢侯爷。笨手笨脚！少爷饶命！好了，退下吧。 Sementara itu, Lin dihampiri oleh ayahnya dan sang ayah meminta ia untuk tidak usah ikut campur lagi sebab hanya ia satu-satunya keluarga yang ia miliki. Lin menjawab apa yang dilakukannya demi membalaskan dendam kepada mereka yang sudah menindas sang ayah. Tetap saja sang ayah tidak ingin ia menjadi korban karena apa yang sudah dilakukan ayahnya selama ini ke depannya bisa membahayakan nyawa mereka. Biarkan saja sang ayah yang akan menanggungnya sendirian. 爹，孩儿想到办法了。 Di malam hari, Ayan pergi meninggalkan kamar karena hendak pergi ke toilet. Jiangqi yang sudah tidur tidak menyadari pergerakannya. Lalu tak lama kemudian, Jiangqi sadar dari tidur dan melihat Ayan sudah menghilang dan tidak kembali. Karena panik, ia pun segera pergi menghampiri Wei Zhao untuk memberitahukan masalah tersebut. Ayan 不见了。 Ternyata Ayan ditangkap oleh Lin untuk membalaskan dendamnya. Di sana, Lin melakukan tindakan tidak terpuji dengan melecehkannya. Ayan berusaha melawan namun tidak bisa karena ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. 放开我！能去哪儿呢？ Sementara itu mereka terus mencari keberadaan Ayan yang masih belum ditemukan. Lukman datang menghampiri dan berkata Ayan diculik oleh Lin dan dibawa ke gudang pembuatan senjata. Mereka pun segera pergi ke sana. Wei Zhao menghabisi pasukan yang berjaga, sedangkan Jiangqi masuk ke dalam dan mendapati Lin telah selesai memperkaos Ayan dan terlihat Ayan terdiam seperti orang stres. 你给我滚开！你这个畜生！ 你们动不了我，你问问他告官吗？他若是告了官，他成为一个人人可唾弃的娼妓。 Tak lama kemudian, Wei Zhao datang menghajar dan hendak membunuhnya. Jiangqi berusaha menghentikan. 魏昭，我爹是南陵刺史，你怎敢动我？ 除以私刑，无人能。 Ayan，你别过来！ Sementara itu, Ayan hendak bunuh diri karena merasa dirinya sudah tidak layak untuk hidup lagi setelah dilecehkan oleh Lin. Mereka pun berusaha menghentikan. Wei Zhao berkata apabila ia memilih bunuh diri, ia tidak akan bisa membalaskan dendam atas kematian suaminya, beserta Lin yang sudah melecehkannya. Wei Zhao berjanji akan membantunya untuk menegakkan dan mendapatkan keadilan. Akhirnya, Ayan berhasil ditenangkan sehingga ia tidak melakukan bunuh diri. Mulai dari sinilah, Ayan bersumpah akan membongkar kedok kejahatan yang telah dilakukan oleh kota Nanling. 可若要天道好还，我敢！我要将这一切。 Singkat cerita, esok hari pun tiba, Wei Zhao sengaja membawa Lin di tengah kota, sehingga membuat seluruh warga yang melihatnya mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Lin selama ini. 灵儿，跪下！灵儿，你怎么样？ Lalu ayahnya yang melihat itu menjadi sangat marah kepada Wei Zhao, sebab sudah berani melukai anaknya. Ayan langsung angkat bicara dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Lin tadi malam kepadanya, yang membuat semua orang mendengarkan itu sangat terkejut. Tetap saja Tuan He mengira mereka hanya memfitnah anaknya saja, sebab tidak memiliki bukti. Jiangqi berkata ia siap menjadi saksi atas perbuatan keji yang dilakukan oleh Lin. Wei Zhao lalu menghampiri Tuan He. Selama ada dirinya, hukum tetap berjalan. 都不如的东西，你我也杀的。
Tuan He yang ketakutan lantas meminta Pei Yan untuk memimpin persidangan. Sesaat ia menunjukkan sebuah pelakat di pergelangan tangannya. Seketika, Pei Yan yang melihat itu langsung terdiam dan akhirnya ia mau tidak mau bersedia memimpin persidangan yang akan dilakukan 2 jam lagi. Jiang Qi menaruh harapan besar kepada Pei Yan supaya memberikan keadilan kepada Ayan. Pei Yan menjawab apabila semuanya ini terbukti benar, ia akan menangani masalah ini sesuai hukum. 1个时辰之后再审。谢裴侯，你会还阿言公道的，证据确凿，我自会依法办。信息你，我也信。